Halo semuanya, perkenalkan saya Pradipta Afan Ramadan. Pada kesempatan kali ini, saya ingin mengajak kalian mengenal salah satu teknologi yang telah dan akan terus mengubah cara kita bekerja, belajar, bahkan hidup, yaitu cloud computing atau dalam bahasa Indonesia disebut komputasi awan. Mungkin sebagian dari kita belum menyadari bahwa kita sudah sering menggunakan teknologi ini dalam kehidupan sehari-hari. Ketika kita menyimpan file di Google Drive, menonton film di Netflix, atau menggunakan Google Docs bersama-sama dengan teman, kita sebenarnya sedang menggunakan layanan cloud computing. Tapi, apa sebenarnya yang dimaksud dengan cloud computing? Cloud computing adalah teknologi yang memungkinkan kita untuk menyimpan, mengelola, dan mengakses data maupun aplikasi melalui internet. Jadi, daripada kita menyimpan file di komputer pribadi atau hard disk, kita bisa menyimpannya di server milik perusahaan penyedia layanan cloud seperti Google, Amazon, atau Microsoft. Server ini bisa berada di mana saja, bahkan di luar negeri, tetapi kita tetap bisa mengaksesnya kapan saja dan di mana saja selama ada koneksi internet. Ada 3 jenis utama layanan cloud computing yang sering digunakan, yaitu IaaS, PaaS, dan SaaS. IaaS, atau Infrastructure as a Service, menyediakan infrastruktur digital seperti server dan penyimpanan data. PaaS, Platform as a Service, menyediakan lingkungan untuk mengembangkan dan menguji aplikasi. Sedangkan SaaS, Software as a Service, adalah layanan perangkat lunak yang bisa langsung kita gunakan tanpa harus menginstalnya, seperti Gmail, Zoom, atau Microsoft Office Online. Teknologi ini memberikan banyak manfaat. Pertama, dari segi biaya, cloud computing jauh lebih hemat karena kita tidak perlu membeli dan merawat perangkat keras yang mahal. Kita cukup membayar sesuai dengan kapasitas atau layanan yang digunakan. Kedua, teknologi ini sangat fleksibel dan dapat disesuaikan dengan kebutuhan. Misalnya, jika sebuah aplikasi sedang mengalami lonjakan pengguna, kapasitasnya bisa secara otomatis ditingkatkan agar tetap berjalan lancar. Keuntungan lain yang sangat penting adalah kemudahan akses. Selama kita memiliki koneksi internet, kita bisa mengakses data dan aplikasi dari berbagai perangkat, baik laptop, tablet, maupun ponsel. Hal ini juga mempermudah kerja kolaboratif karena banyak orang bisa bekerja pada dokumen yang sama secara real-time, walaupun berada di tempat yang berbeda. Selain itu, cloud computing juga menawarkan keamanan data yang tinggi. Perusahaan penyedia layanan biasanya memiliki sistem perlindungan yang canggih, seperti enkripsi, autentikasi ganda, dan backup otomatis, yang semuanya bertujuan untuk melindungi data pengguna. Namun, tentu saja tidak ada teknologi yang sempurna. Cloud computing juga memiliki tantangan. Salah satunya adalah ketergantungan pada internet. Jika koneksi terputus, maka akses ke data dan aplikasi pun terganggu. Selain itu, ada juga kekhawatiran terkait privasi dan keamanan, terutama jika data yang disimpan sangat sensitif. Meskipun penyedia layanan berusaha menjaga keamanannya, kita tetap harus berhati-hati, misalnya dengan menggunakan password yang kuat dan tidak sembarangan membagikan akses. Dalam beberapa kasus, biaya penggunaan cloud untuk jangka panjang juga bisa menjadi tinggi, apalagi jika digunakan untuk proyek besar yang membutuhkan banyak sumber daya. Oleh karena itu, pengguna dan perusahaan perlu menghitung dan mengelola pemakaian cloud dengan bijak. Melihat tren saat ini, cloud computing akan terus berkembang. Perkembangan teknologi seperti kecerdasan buatan, big data, dan Internet of Things semakin mendorong kebutuhan akan layanan cloud. Banyak perusahaan besar bahkan sudah sepenuhnya mengandalkan cloud untuk operasional mereka. Sektor pendidikan, kesehatan, pemerintahan, hingga transportasi pun mulai beralih ke sistem berbasis cloud. Kita sedang menuju masa depan di mana segala hal saling terhubung dan berjalan secara digital, dan cloud computing adalah tulang punggung dari perubahan besar ini. Maka, mengenal dan memahami cloud computing bukan hanya penting, tapi juga menjadi langkah awal untuk siap menghadapi dunia digital yang terus berkembang. Terima kasih sudah menyimak presentasi ini. Semoga penjelasan tadi bermanfaat dan menambah wawasan kita semua. Sampai jumpa, dan tetap semangat belajar teknologi.